Kejadian 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Merdeka! Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Sebagai bangsa Indonesia, hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, 76 tahun Republik Indonesia berdiri, 76 tahun bangsa kita Indonesia menikmati kemerdekaan yang adalah rahmat Allah, berkat Tuhan bagi kita semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Suatu ketika ada seorang guru yang mengajarkan sejarah di dalam kelas kepada para siswanya, dan dengan cara yang kreatif guru ini mengajarkan pernak-pernik peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan bertanya kepada para muridnya, siapa di antara kalian yang bisa menyanyikan satu lagu kebangsaan? Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, seorang anak mengacungkan tangan, ia maju ke depan dan ia menyanyi 16 Agustus tahun 45. Stop, kata guru ini. Kok 16 Agustus tahun 45? Lalu murid ini berkata, sebentar toh Pak Guru, kami kan belum selesai menyanyi. Coba dengarkan baik-baik lirik yang saya nyanyikan. Baik, ulangi lagi, kata gurunya. Si anak dengan tubuh tegap kembali menyanyikan lagu itu. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Wah, satu kelas tertawa. Grrr. Demikian pula sang guru geleng-geleng kepala sambil berkata, dasar sukanya ngeles. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernak-pernik, canda, gurau di sekitar Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, peringatan 76 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana pula pernak-pernik di sekitar kemerdekaan bangsa Israel di tengah keterjepitan, di tengah kebuntuan jalan, di tengah
himpitan paceklik yang dialami oleh anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Hari ini kita membaca sebuah kisah di mana semua saudara-saudara Yusuf, yaitu anak-anak Yakub, anak-anak Israel, berhadapan muka dengan muka dengan pemimpin bangsa Mesir yang tak lain dan tak bukan adalah saudara mereka sendiri, Yusuf, yang pernah mereka buang, yang pernah mereka aniaya, yang pernah menjengkelkan hati mereka, yang pernah mereka jual kepada pedagang budak. Yusuf tidak tahan. Ia melihat kesengsaraan, penderitaan, masalah demi masalah yang dialami oleh saudara-saudaranya. Ia mengalami rasa getir dan pahit yang ada di dalam hati ayahnya. Ia merasakan rasa kehilangan yang dalam yang ada di dalam hati orang tuanya. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, bukan hanya ia merasakan perasaan-perasaan yang pahit, yang getir dan menusuk itu. Bukan hanya Yusuf melihat pergumulan demi pergumulan dan jalan buntu serta masalah yang dihadapi oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf dimampukan untuk melihat bahwa di dalam segala perkara yang ia alami, segala naik turun kehidupan, di situ ada Allah. Dan Allah yang ia sembah, Allah yang ia imani, bukanlah Allah yang hadir, diam dan termangu. Tetapi Allah yang hadir itu adalah Allah yang mengulurkan tangan, Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara, dan Allah yang memiliki rencana yang besar bagi bangsa yang menjadi umat pilihan di tangan Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dimampukan untuk melihat rencana Allah, dan Yusuf telah menyediakan hatinya, menyediakan hidupnya, dan bahkan menyediakan masa depannya untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Bagaimanakah dengan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita memilih nama gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, bukan tanpa alasan, bukan sekedar sebuah kebetulan. Kita mengingat bahwa sesuai dengan nama kita, Gereja Kristen Indonesia, berarti kita percaya kehadiran kita di tanah Indonesia ini, di bumi pertiwi ini, bukanlah sebuah kebetulan. Sama seperti Yusuf berkata, Allah lah yang membawa, Allah lah yang menempatkan aku
di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir ini, maka demikian pula dengan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia. Kita percaya dan kita mengaku bahwa Tuhan Allah lah yang menempatkan kita sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan bangsa kita. Tentu ada rencana Allah, tentu ada rencana Tuhan. Apakah itu? Rencana Allah sama sekali bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah justru adalah rancangan kebaikan. Rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kesejahteraan, baik bagi umatnya maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang bergumul ini supaya kita boleh menjadi berkat, ikut menopang, ikut menguatkan, bahkan memberdayakan pribadi-pribadi, pihak-pihak dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita untuk terus maju menghadapi masalah demi masalah dan tidak menyerah, tidak kalah, dan tidak merasa patah semangat menghadapi realita pandemi yang sukar untuk diatasi. Bersama Kristus, kita mampu untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Mari Gereja Kristen Indonesia Taman Majapahit Semarang, kita mau masuk di dalam rencana Allah, menjadi berkat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini bukanlah suatu kebetulan. Ada rencana Allah yang baik, yang indah bagi kami semua dan juga bagi bangsa ini dengan kehadiran kami semua sebagai satu jemaat GKI Taman Majapahit di sini. Kami berdoa, memohon kiranya Allah sendirilah yang terus memampukan kami untuk menjadi berkat, membawa damai sejahtera, menopang dan memberikan semangat, serta memberikan kekuatan bagi bangsa ini untuk tetap maju, bertahan, menghadapi berbagai-bagai halangan, tantangan, dan masalah yang Engkau izinkan hadir di hadapan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Selamat berjuang bersama-sama dengan bangsa ini, dan biarlah melalui kehadiran kita setiap anak bangsa boleh mengalami damai sejahtera Allah, dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Merdeka!